Kita awali kabar utama pada malam ini pemirsa, gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Guncangan gempa dirasakan terkuat di Bekasi dan Purwakarta. Sementara guncangan ringan terasa di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Dikutip dari laman media sosial BMKG, gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Menurut data BMKG, gempa di Bekasi menjadi gempa keempat yang dirasakan guncangannya hari ini. Gempa sebelumnya antara lain terjadi di Bandung Barat yang dipicu aktivitas sesar Lembang. Menurut BMKG, belakangan patahan gempa ini meningkat aktivitasnya. Besar. Tuh, jatuh guys. Mah, coba tinggali itu mah nuwun terak mah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Selamat malam, Profesor. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Laura. Baik, Prof. Dwi Korita, ini bagaimana data yang diperoleh dari BMKG dari gempa bumi yang tadi kami rasakan, Ibu? Jadi dari data yang kami peroleh bahwa gempa tersebut terjadi hari ini pukul 19.54 waktu Indonesia Barat di tadi dikatakan di wilayah Bekasi ya, Jawa Barat. Kemudian dari hasil analisis kami, gempa bumi ini berkekuatan 4,9. Kemudian kami mengupdate data menjadi 4,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,52 derajat lintang selatan dan 107,25 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kedalaman pusat gempa 10 km. Dan gempa tersebut terjadi dengan mekanisme merupakan gempa bumi yang terjadi dipicu oleh sumber gempa sesar naik. Jadi mekanisme patahan pemicu gempa adalah patahan naik pada busur belakang Jawa Barat. Demikian. Baik, kemudian ini sejauh ini apakah ada kemungkinan gempa susulan, Ibu, mengingat dalam hari ini sudah ada 4 gempa yang dirasakan warga? Khusus untuk gempa yang baru saja terjadi, yang tadi di daerah Bekasi atau juga di Kerawang ya, sudah mengalami 1 kali gempa susulan. Tapi kami masih terus memonitor. Jadi sementara ini baru 1 kali gempa susulan, dengan magnitudo yang semakin turun, yaitu hanya 2,1. Baik, kemudian ini kan mengingat ada jutaan warga yang menghuni kawasan tersebut. Apa himbauan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, Prof? Jadi kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi yang hanya bersumber dari pemerintah resmi, yaitu dari BMKG, yang disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, misalnya dari website atau dari sosial media BMKG, ataupun silakan menghubungi call center 196. Demikian. Baik, Prof, tadi Anda sebutkan gempa ini karena adanya pergerakan yang terjadi di sesar begitu. Ini kalau boleh dijelaskan, ini sesar mana, Prof, yang ada di Jawa Barat? Sesar Baribis atau sesar Lembang?
mungkin? Nah, sesar tersebut adalah sesar naik busur belakang Jawa Barat, atau West Java Back Thrust. Demikian. Berarti ini jadi bukan sesar Lembang. Baik, berarti ini sesar baru ya Prof ya? Sebetulnya patahan itu kan sudah ada, tapi mengalami aktivasi. Jadi bukan sesar baru ya. Jadi sudah ada, kemudian mengalami pergerakan lagi, reaktivasi. Baik Prof, kemudian ini penilaian atau catatan dari BMKG sendiri ini terhadap kerentanan wilayah Bekasi dan sekitarnya yang tanahnya relatif lunak terhadap gempa. Seperti apa Prof? Jadi sebetulnya gempa dengan magnitudo 4,9 itu tidak kuat. Bahkan di BMKG itu sebetulnya merupakan gempa yang tidak dianggap signifikan. Namun karena posisinya dangkal yaitu 10 km dan berada atau pusat gempanya ini berada pada pada sedimen lepas ya, jadi daerah-daerah tersebut seperti Kerawang, Bekasi, Bandung. Kalau Bandung itu tanah lunak ya, Kerawang, Bekasi itu tanah lepas, sehingga magnitudo yang hanya sekitar 4,9 itu mengalami amplifikasi. Jadi guncangannya itu menguat. Terasa guncangannya tuh menjadi lebih kuat dibandingkan magnitudo 4,9 pada batuan yang keras. Sehingga dampaknya pada konstruksi bangunan itu bisa berbahaya meskipun magnitudonya di bawah 5. Sehingga diharapkan atau seharusnya bangunan-bangunan itu dipastikan sudah dibangun dengan bangunan standar yang tahan gempa. Itu sudah ada standarnya dari Kementerian PU ya, atau dari Kementerian Perumahan Rakyat. Itu standar bangunan tahan gempa itu sudah ada agar tidak mudah roboh. Biasanya yang roboh dengan kekuatan sekian atau rusak itu adalah bangunan-bangunan yang belum dibangun dengan standar bangunan tahan gempa. Misalnya pojok-pojok bangunan itu yang tahan gempa itu diperkuat dengan dengan besi yang dicor dengan beton di pojok-pojoknya seperti itu, dan batu batanya, semennya cukup kuat ya, tersusun juga dengan konfigurasi yang cukup kuat sesuai dengan arahan dari Kementerian PU. Demikian. Baik, kemudian ini meskipun angkanya 4,9 ini terbilang kecil, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di sana tetap khawatir ya Prof ya. Mungkin sedikit lagi boleh himbauan untuk masyarakat agar bisa waspada dan juga mengantisipasi. Seperti apa Prof? Betul sekali. Jadi kenapa masyarakat itu khawatir? Karena merasakan goyangannya, dan khawatir goyangannya itu terasa lebih kuat daripada daripada gempa dengan magnitudo yang sama, karena tadi di tanah lepas. Sehingga himbauannya adalah mohon masyarakat tetap tenang, namun waspada, cermati kondisi bangunan rumah masing-masing. Apakah ada retakan-retakan atau perubahan bentuk dari entah tembok atau pintu atau jendela atau lantai, ada perubahan bentuknya misalnya menjadi menggembung atau menjadi miring atau menjadi doyong. Nah, itu yang bahaya. Itu kami mohon untuk sebaiknya keluar dulu dari bangunan tersebut, kemudian perlu dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang, gitu ya. Kalau masih tidak ada, artinya kalau bangunan masih utuh, tidak ada, insya Allah karena kekuatannya rendah, kekuatannya cukup lemah, itu insya Allah mestinya tidak ada yang rusak, mestinya. Tapi kadang-kadang
ada yang rusak karena kebetulan di atas tanah lunak atau berada di atas tanah yang lepas-lepas sehingga mengalami amplifikasi dan bangunannya tidak tahan gempa. Sehingga mohon cermati bangunan rumah masing-masing. Baik. Semoga tidak ada retakan. Demikian. Baik, tentunya pesan yang juga harus kita ingat adalah untuk tidak menerima isu mentah-mentah yang belum tentu benar ya Prof ya. Terima kasih banyak atas informasi Anda dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam, Profesor Dwi Korita Karnawati. Selamat beraktivitas kembali.